Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Materi kali ini bab pertama dalam belajar ilmu tajwid adalah kita harus memahami tentang perbedaan antara ahruf as-sab'ah dan qiraah as-sab'ah. Jadi ada perbedaan yang signifikan, sangat jauh antara ahruf sab'ah dan qiraah as-sab'ah. Kita langsung buka materi ya. Di sini kita lihat dalam buku saya. Jadi sesungguhnya sebelum kita memahami tentang qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah, perlu kita mengetahui pengertian daripada ahruf sab'ah. Ahruf sab'ah adalah kalau secara bahasa adalah 7 huruf ya. Tapi bagaimanakah 7 huruf itu sampai sekarang belum ada kesepakatan para ulama. Dasar bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu dengan 7 huruf. Hadisnya adalah sebuah hadis sahih Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aqra'ani Jibril ala harfin." Saya dibacakan oleh malaikat Jibril satu huruf. Falam azal astaziduhu hatta intaha ila sab'ati ahruf. Dan saya terus meminta agar tambah lagi sampai diberi oleh Allah 7 huruf. Nah, makna hadis tersebut bukanlah satu huruf mempunyai 7 ragam bacaan atau qiraah sab'ah, karena mereka Al-Qur'an sab'ah belum ada atau belum lahir ketika Al-Qur'an sudah sempurna diturunkan. Yang Suyuti mengatakan bahwa yang pertama kali mengumpulkan ragam bacaan itu berpusat pada 7 qurra yang bacaannya dikenal dengan qiraah sab'ah, yaitu yang mujahid. Ini adalah yang mujahid adalah pencetus istilah qiraah sab'ah. Dan qiraah sab'ah ini adalah 7 imam, bukan ahruf sab'ah ya. Jumlah tersebut menyesuaikan dengan bilangan 7 pada kata ahruf sab'ah, bukan memaknai ahruf sab'ah dengan qiraah sab'ah. Ini harus diingat ya. Saya lanjutkan lagi dengan makna yang sederhana. Yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah bukanlah qiraah sab'ah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Qur'an diturunkan dengan 7 ragam bahasa tersebut. Ini ulama masih beda pendapat tentang makna ahruf sab'ah ya. Dalam kitab Manhajul Irfan disebutkan bahwasannya ulama beda pendapat tentang makna ahruf sab'ah. Tapi yang dipilih oleh beliau Syekh Az-Zarqani ya dari semua pendapat, dan ini adalah pendapat Imam Abu Fadl Ar-Razi dalam Fil Lawaihnya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sab'atul ahruf adalah 7 huruf ya, yang mana 7 itu tidak keluar dari 7 perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari segi asma, isim, yaitu mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar dan muannas. Jadi 7 ahruf itu apa? Yaitu Al-Qur'an diturunkan Allah dengan 7 huruf, yang mana 7 huruf itu tidak keluar dari 7 perbedaan ini. Ini menurut beliau yang dipilih ya, yaitu pendapat ini. Yang kedua, ikhtilafu tasrifil af'al, yaitu perbedaan dalam tasrif af'al, yaitu madhi, mudhari, amar. Dan yang ketiga, ikhtilaf dari segi i'rabnya. Yang keempat, ikhtilaf dari segi kurang dan ziyadahnya, bertambahnya. Yang kelima, berbeda dalam segi taqdim wa ta'khir. Yang keenam, berbeda dalam segi ibdal, pergantian huruf. Yang ketujuh adalah perbedaan lughat bahasa. Itu maksud di sini apa? Lahjah seperti fathah, imalah, tarqiq, tafkhim, izhar, idgham dan seterusnya. Ya, dan itu menurut beliau. Jadi ulama sampai sekarang belum ada yang mengetahui apakah 7 huruf itu, masih belum bisa dipastikan, hanya menduga-duga saja, termasuk dugaan yang mana 7 huruf itu tidak keluar dari 7 perbedaan ini yang sudah disampaikan. Langsung saja kita melanjutkan ke materi yang tadi. Sekarang kesimpulannya adalah ahruf sab'ah adalah 7 bahasa
Ini yang ulama klasik, 7 ragam bahasa atau ragam lahjah dan seterusnya. Sekarang pengertian qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam. Jadi nggak ada hubungannya dengan kaidah secara langsung ya, meskipun secara masing-masing imam punya kaidah sendiri-sendiri. Dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imamnya. Jadi qiraat sab'ah adalah bacaan 7 imam, itu harus ketahui. Siapakah 7 imam itu? Yang pertama Imam Nafi', punya 2 rawi, Qaulun sama Warsh. Qaulun sama Warsh ini berbeda kaidahnya, meskipun dari guru yang sama. Nanti kita jelaskan lagi. 7 imam siapa saja? Abdullah bin Katsir Al-Makki, punya rawi Al-Bazzi sama Qumbul, ya. Abu Amr punya rawi Duri sama Susi, ya. Lalu Abdullah bin Amir Asy-Syami punya rawi Hisham bin Ammar dan Ibnu Zakwan. Lalu Imam Asim punya 2 rawi Syu'bah sama Hafiz. Nah, kita baca Quran riwayat Hafiz. Ya, riwayat Hafiz dari Imam Asim. Lalu rawi yang ke-6 adalah Hamzah bin Habib Al-Kufi, punya 2 rawi Khalaf sama Khalad. Lalu yang ke-7 Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Kisai, punya rawi Abu Haris Al-Lais dan Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari data para imam tersebut ya, dari data nama para imam Qur'an jumlah 7 di atas, diketahui masing-masing imam punya 2 rawi. Jumlah ini merupakan hasil ijtihad Ibnu Mujahid sebelum masa Ibnu Mujahid. Jadi sebelum masa Ibnu Mujahid tidak dikenal dengan istilah qiraat sab'ah. Qiraat ini telah memenuhi standar bacaan yang sahih dan dapat diucapkan silsilah sanadnya secara mutawatir. Qiraat sab'ah ini juga telah sepakat diterima dan diakui oleh ulama qurra setelah istilah Imam Ibnu Mujahid. Ya. Satu imam dari 7 qurra masing-masing mempunyai 2 rawi, ya. Demikian ini terjadi karena masing-masing imam yang 7 tadi membaca Al-Quran dengan berbagai macam ragam bacaan Al-Quran. Bacaan yang beragam tadi disampaikan kepada semua murid-muridnya sebagaimana beliau menerima bacaan tadi dari guru-gurunya. Masing-masing rawi atau murid dari imam qurra yang 7 tadi membaca Al-Quran di hadapan dengan riwayat yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena tidak semua murid yang menguasai semua ragam bacaan Al-Quran. Contohnya Imam Nafi' beliau mengatakan, sesungguhnya saya membaca Al-Quran di hadapan 70 ulama tabi'in. Apabila ada 2 bacaan yang sama dari 70 ulama tabi'in tadi, ada 2 bacaan yang sama ya, dari 70 bacaan tadi, dari ulama tersebut, dari ulama tabi'in, maka saya mengambil bacaannya. Dan saya tinggalkan bacaan dari mereka yang syadz atau yang tidak ada kesamaan di antara mereka. Nah, antara Qaulun dan Warsh ini mempunyai bacaan yang sama dari Imam Nafi'. Tapi keduanya mempunyai perbedaan bacaan hampir 3.000 huruf. Jadi antara Warsh dan Qaulun, jadi Qaulun dan Warsh ini rawinya atau muridnya Imam Nafi'. Tapi keduanya ini mempunyai perbedaan bacaan hampir 3.000 huruf. Dari bacaan rawi Warsh, banyak sekali riwayat bacaan yang tidak sama dengan qiraah Imam Nafi'. Kenapa? Karena Imam Warsh ini, ya, rawi Warsh ini telah belajar dan mengambil bacaan Al-Quran dari gurunya yang lain, bukan dari Imam Nafi'. Sebagian bacaan tadi ada yang sama dengan riwayat yang sebagai Imam Nafi', sehingga bacaan rawi Warsh tadi diakui oleh Imam Nafi'. Gitu. Perbedaan bacaan di antara para imam qurra tidak mengurangi keautentikan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Semua perbedaan ragam bacaan qiraah masuk dalam kategori ahruf sab'ah atau 7 huruf yang diterima Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Imam Hafiz, rawi Hafiz ya, pernah bertanya kepada gurunya Imam Asim. Abu Bakar itu bacaannya berbeda dengan bacaan saya, wahai Imam Asim. Maka Imam Asim menjawab, sesungguhnya saya membacakan Al-Quran seperti saya menerima bacaan tadi dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dan dari Zur ibnu Habashi, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tidaklah sebuah bacaan yang bersumber dari para imam, melainkan telah jelas sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pengertian qiraah asyarah. Qiraah asyarah ini adalah yang pertama kali memperkenalkan adalah Imam Ibnul Jazri. Ya. Kalau qiraah sab'ah yang pertama kali memperkenalkan dan memilih para imam serta rawinya, muridnya itu Imam Ibnu Mujahid. Adapun qiraah asyarah
yang qiraah asyara itu yang pertama kali terkenal dari Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi 7 tadi ditambah dengan 3. 3 ini tambahan dari Imam Ibnu Al-Jazari. Hasil karya beliau tentang ilmu qiraat berjudul At-Tahbir At-Taisir fil Qiraatil Ashr, gitu ya. Ini adalah hasil karya beliau. Jadi asyara ini adalah 3 yang merupakan tambahan dari 7 yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Mujahid. Jadi Mujaziri hanya menambahi 3 rawi saja, 3 imam, yaitu Yazid bin Qaqo, ya, ini keliru, Yaqub bin Ishaq, dan punya 2 rawi. Kalau rawinya Yazid ini Isa dan Ibnu Jamaz. Kalau rawinya Yaqub, Urwais dan Rauh. Yang ketiga Khalaf bin Hisham, rawinya Ishaq dan Idris. Nah, hasil karya Ibnu Jazari ini dianggap sebagai penyempurna ilmu qiraat yang ada sebelumnya. Hingga sekarang ini belum ada yang ulama yang menambahi riwayat bacaan Al-Quran yang dianggap mutawatir selain 10 imam qura' yang telah disebutkan di atas. Gitu. Jadi Ibnu Jazari menyempurnakan karya ilmu qiraatnya dengan karya baru yang berjudul Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Karya tersebut merupakan penyempurna dari karya beliau sebelumnya masih belum berbentuk nazam. Ya. Lalu kemudian kita lihat pengertian qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu bagaimana? Qiraah syadzah itu qiraah yang tidak memenuhi standar qiraah yang telah ditentukan di atas. Qiraah syadzah ini masih ada sampai sekarang. Sama, jadi dari 10 yang di atas tambah 4. Tambah 4 rawi. 4 rawi itu siapa? Itu Muhammad bin Rahman bin Mahishan, dan Yahya bin Mubarak, Hasan bin Abi Hasan Al-Basri, dan Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Ibnu Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nashr mengatakan bahwa meyakini hanya qiraat sab'ah yang benar dan yang lain salah merupakan anggapan yang tidak berdasar pada argumentasi dan data serta fakta ilmiah. Ini yang penting perlu digarisbawahi. Ya, karena pengklasifian bacaan menjadi 7 merupakan ijtihad sebagian ulama yang dalam hal ini adalah Imam Ibnu Mujahid. Jadi sebelum Imam Ibnu Mujahid belum ada istilah qiraat sab'ah. Jadi qiraat sangat banyak sekali, lebih dari 7. Dan tentunya setiap rawi, Imam Asim, ya, Ibnu Katsir, ya, Imam Nafi', muridnya nggak hanya 2, pasti banyak. Tapi Imam Mujahid mencukupi meringkas dengan cuma 2 saja. Jadi yang dipelajari, selebihnya sepertinya tidak ada yang mempelajari secara lengkap detail, ya, kecuali yang 10 tadi, 10 qiraah tadi. Pada generasi sahabat dan tabi'in tidak ada keharusan, ini penting sekali poin ini, ya, supaya tidak salah paham. Pada generasi sahabat dan tabi'in tidak ada keharusan seseorang untuk mengikuti bacaan tertentu dari beberapa ragam bacaan Al-Quran yang ada. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz dari Imam Asim, riwayat Hafiz an Asim, itu seperti kita ijtihad mazhab fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hambali gitu. Jadi tidak harus kita itu seperti ini, kita juga boleh dengan membaca warsh gitu, ya. Di Indonesia rata-rata memang Hafiz. Kalau di Maroko rata-rata warsh, kalau di Libya rata-rata Qolun. Mushafnya pun di Libya pakai mushaf dengan tulisan riwayat Qolun, Imam Qolun gitu, ya. Nah, jadi itu seperti kayak mazhab. Jadi semuanya boleh, semuanya benar karena semuanya bersumber dari Rasulullah SAW dan itu ada sanadnya masing-masing. Pada generasi sahabat tabi'in tidak ada keharusan seorang untuk mengikuti bacaan tertentu, ya. Selama bacaan Al-Quran menjadi sanad yang sahih, diterima secara mutawatir, juga memenuhi standar qiraah sahihah, maka bacaannya bisa diterima. Ini yang paling penting. Nah, pengertian qiraat riwayat thariqah ini gimana? Kalau qiraat ini adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat, yaitu seperti Imam Asim. Nah, kalau riwayat di bawahnya Imam Asim muridnya, ya. Nah, kalau thariqah di bawahnya riwayat. Jadi kalau contohnya begini, contohnya langsung saja supaya mudah, ya. Contohnya misalkan qiraat Imam Asim dengan riwayat Hafiz dari Thariq Amr. Ya, Imam Hafiz juga ada 2 thariq, ya. Ubaid bin Sabah sama Ubaid bin Sabah sama Abdullah bin Sabah juga. Tapi juga thariqnya macam-macam. Kalau kita rata-rata Indonesia itu thariq Syatibiyah. Dengan thariqah Syatibiyah. Imam Hafiz itu di bawahnya ada sekitar 52 atau 58 jalur atau thariqah. Nah, contohnya lagi qiraah Imam Nafi' dengan riwayat Qolun dari thariq Abi Nasyid dan seterusnya. Nah, itu. Jadi imam ini hanya istilah saja. Jadi kalau itu imam asli Imam Asim
punya 2 murid ya, salah satunya Hafiz. Nah, Hafiz ini punya banyak murid lagi. Nah, muridnya namanya Tori. Jadi sebenarnya semua ini juga bisa dikatakan sebagai rawi semua ini ya, tapi hanya istilah saja. Maka kalau kita membaca Al-Quran, Qiraatul Quran biriwayati Hafiz an Asim ala tariqati asyatibiyah, nah, gitu. Jadi kesimpulannya ya mata rantai. Imam Asim itu gurunya, Imam Hafiz muridnya, Imam Syatibi muridnya lagi. Itu muridnya nggak langsung. Ya, ada beberapa wasilah lagi itu antara Imam Hafiz dan Imam Syatibiyah. Ya, saya kira itu untuk materi kali ini, dan untuk lebih jelasnya mungkin merangkum materi ini, saya tampilkan PowerPoint dari salah satu mahasiswa saya. Ini Mutrofin ya. Langsung saja kita buka slide-nya, ini ringkasan. Ya, saya ngajar dulu. Kita klik sini. Nah, materinya ini hanya ringkasan tadi yang sudah saya sampaikan. Ahruf sab'ah itu adalah, nah, jadi ya, ini dalilnya Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan 7 huruf. Makna hadis tersebut bukan 1 huruf, mempunyai 7 ragam bacaan, karena Al-Quran sab'ah belum lahir ketika Al-Quran sudah sempurna diturunkan. Imam Suyuti mengatakan bahwa orang pertama kali mengumpulkan ragam bacaan yang berpusat 7 qurra yang bacaan dikenal dengan qiraat sab'ah adalah Imam Mujahid. Ahruf sab'ah bukanlah qiraat sab'ah, melainkan sebagian ulama mengenainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa tersebut. Ini ringkasan. Qiraat sab'ah itu siapa? Imam Nafi', Imam Katsir. Ya, ini adalah qiraat sab'ah. Jadi qiraat sab'ah itu qiraat yang disebutkan kepada 7 imam ini. Nah, masing-masing qurra punya murid. Jadi sebelum Imam Ibnu Mujahid mengumpulkan istilah qiraat sab'ah, Quran ada banyak sekali macam riwayatnya, lebih dari 7. Oleh karena itu Imam Jazri menambahi 3 menjadi 10 kan, setelah generasi Imam Ibnu Mujahid. Dan boleh jadi, bukan boleh jadi ya, dan tentunya masih banyak qiraat shahihah mutawatirah yang belum kita tahu. Atau belum tentunya masih banyak qiraat mutawatirah yang shahihah yang belum di cover oleh Imam Ibnu Mujahid dan Imam Ibnu Katsir. Karena masing-masing Imam Nafi' ini tentunya muridnya banyak, tapi yang ditampilkan hanya 2 saja yang dipopulerkan. Ya, karena ini adalah istilah dari Imam Ibnu Mujahid. Kenapa kok nggak 3? Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Imam Mujahid ini ulama yang mempunyai jasa besar dalam mengabadikan qiraah mutawatirah. Selebihnya di mana? Jadi sebelum Imam Mujahid, saya pernah membaca, sebelum Imam Mujahid mengumpulkan 7 qira ini atau qiraah sab'ah, itu ada sekitar lebih dari 25 bacaan Al-Quran. Nah, sekarang di manakah lalu di manakah bacaan Al-Quran, riwayat Al-Quran yang lain yang tidak di-cover oleh para imam 7 dan imam 10 tadi, imam 10 dari gabungan Imam Jazri. Di manakah? Itu terdapat di kitab-kitab tafsir ya. Tafsir Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, itu banyak sekali riwayat. Jadi kalau kita baca contohnya Tafsir Hayatul Ahkam punya Syekh Al-Yasobuni, maka kita akan menjumpai beberapa bacaan riwayat yang tidak diriwayatkan oleh Imam 7 ini dan muridnya dan imam lain. Meskipun Imam Qolon dan Imam Warsh ini satu murid Imam Nafi', tapi bacaannya mereka berdua berbeda karena Imam Warsh dan Imam Qolon ini juga mempunyai banyak guru selain Imam Nafi'. Gitu. Ya, tuh. Masing-masing imam punya 2 rawi, jumlah ini hasil ijtihad Ibnu Mujahid. Jadi kenapa kok nggak 5 ya, ini ijtihad beliau. Jadi beliau juga mungkin tahu ada selain 2 yang bacaannya mutawatir, tapi yang di cover 2. Ya. Nah, tidaklah sebuah bacaan bersumber dari para imam sebenarnya, melainkan jelas sumber silsilah Rasulullah. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini ulama ilmu qiraat. Ada
Ini judul bukunya, punya Syekh Abu Hasan Thahir Abdul Mun'im bin Ghalbun, terkenal. Ini juga ada Sab'a Thahir Ismail bin Khalaf. Ada lagi ini yang paling terkenal. Yang paling terkenal ini ya ini Hirzul Aman Isdahani punya Imam Asy-Syatibi. Lalu At-Taisir ini juga terkenal sekali, sering dipakai, tapi referensi tulisan biasanya. Atau ini yang jelas ini induknya babonnya di sini, asab qiraat. Thariqah Imam Syatibi dianggap thariqah yang paling mendominasi dari semua thariqah bacaan qiraat yang ada. Bahkan generasi-generasi yang tahu hanya thariqah Syatibi saja. Al-Asyarah, nah ya. Ini Ibnu Jazari. Boleh jadi kalau kalian bisa menemukan kiroah Al-Quran yang mutawatiroh selain 10, bisa menjadi buku lagi, bisa. Bisa tambah lagi. Yang penting betul-betul sanadnya mutasil sama Rasulullah. Mutasil sampai Rasulullah bisa. Tapi sampai sekarang belum ada yang menambahi dari 10 itu. Ya, ini sudah nama-namanya. Nah, Karim Jazri banyak adalah dalam nazam Thaibatun Nasyr fil Qiraatil Asyar, ya. Ini sudah kaidahnya. Masing-masing imam punya kaidah sendiri-sendiri. Kalau qiraat syadzah adalah qiraat yang tidak memenuhi standar bacaan yang sahih. Bacaan yang sahih itu ya salat yang mutawatir. Meskipun sahih syaratnya kalau nggak mutawatir nggak bisa diterima. Ya. Ya, ini. Standar lainnya ini apa? Standar lainnya ini menurut ulama adalah sesuai dengan rasul mushaf. Yang ketiga, yang pertama saatnya yang mutawatir. Harus mutawatir, tidak cukup sahih tapi harus mutawatir. Yang kedua sesuai dengan rasul musmani. Yang ketiga tidak menyalahi kaidah bahasa Arab. Tapi oleh ulama yang lain termasuk oleh Imam Jazri, ya, yang penting kalau saatnya sudah mutawatir harus diterima. Tapi ya tentunya ditambah dengan 3 lebih sempurna lagi, yaitu sudah Rasul Usmani, yang artinya ikhtimal, artinya ada kemungkinan tidak jauh menyimpang dari Rasul Usmani. Yang ketiga adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, ini penting, ya. Selama ini Jazari mengatakan ini, selama bacaan Al-Quran punya sanad yang sahih, mutawatir, setelah Quran sahih maka bacaan diterima. Ya. Ini ya. Ini saya kira ini sudah saya sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.